Kakak kedua, bagaimana dengan ayah dan kakak laki-laki tertua? Setelah mengobrol dengan Murong Yu, ketika Fan Tongzeng ingin membawa Murong Yu menemui Fan Guo dan Fan Shao, dia dihentikan oleh Fan Gang, mengatakan bahwa mereka tidak berada di Gunung Xuankong. Fan Tong langsung tercengang. Mereka berdua ada di sana belum lama ini, tetapi sekarang mereka sudah pergi. Kakak laki-laki tertua saya bertemu dengan tubuh yang sangat berharga belum lama ini. Tetapi tubuh itu direbut oleh beberapa manusia dan tikus. Ayah dan kakak laki-laki tertua saya pergi untuk membalas dendam bersama. Oh, Fan Tong mengangguk, tanpa ekspresi terkejut di wajahnya. Terlalu banyak hal seperti ini terjadi. Jangan katakan barang-barang dirampok, bahkan jika ketiga saudara mereka diganggu di luar, Fan Guo akan segera membunuh mereka, dan memukuli pihak lain dengan keras tanpa menanyakan alasannya. Fan Tong sudah terbiasa dengan hal itu, tetapi Murong Yu masih belum terbiasa dan masih tampak terkejut. Jangan khawatir, kamu akan terbiasa dengan itu segera setelah kamu melihat ayahmu. Ayah pasti sangat menyukaimu. Kalau begitu, jika ada yang berani menindasmu, kamu akan berlari dan melayang di udara, dan kami akan membantumu. Fan Gang menepuk bahu Murong Yu dengan penuh semangat. Murong Yu merasa malu. Semakin dia memahami keluarga Fan, semakin dia menemukan kekuatan keluarga Fan. Ibu juga sedang mengasingkan diri. Murong Yu, kamu bisa tinggal di Gunung Xuankong sekarang. Fan Tong tersenyum pada Murong Yu dengan sedikit malu. Ketika Murong Yu datang ke Gunung Xuankong, dia seharusnya memperkenalkannya kepada keluarganya, tetapi mereka tidak ada di sana, yang membuatnya sedikit tidak berdaya. Anggap saja ini sebagai rumahmu. Sudah lama sekali kamu dan saudara ketigamu tidak bertemu. Mari kita bicara dulu. Aku akan meninggalkan Gunung Xuankong dulu. Kakak kedua, kemana kamu pergi? Fan Tong segera menghentikan Fan Gang. Membunuh. Fan Tong mengucapkan dua kata ini, lalu sosoknya berkedip, dan dia menghilang di tempat. Ini membuat Murong Yu malu lagi. Pada hari-hari berikutnya, Murong Yu tinggal di Gunung Xuankong. Tidak ada tempat terlarang atau rahasia di Gunung Gantung. Selama Murong Yu ingin pergi, dia akan pergi kemana saja. Tentu saja, beberapa ruangan seperti kamar rahasia secara alami tidak diizinkan. Oleh karena itu, dalam beberapa hari, Murong Yu telah mengunjungi setiap sudut Gunung Xuankong. Tidak ada rahasia yang ditemukan, tetapi semakin banyak, semakin Murong Yu merasa bahwa Gunung Gantung tidak mudah. Itu kemungkinan besar adalah artefak suci yang tersembunyi. Hetu berkata dengan sungguh-sungguh lebih dari sekali. Tentu saja, Murong Yu hanya ingin tahu, dia tidak memiliki keinginan sedikit pun untuk mengingini instrumen suci ini. Bagaimanapun, Fan Tong adalah teman dan saudaranya. Tidak mungkin baginya untuk merebut barang-barangnya. Namun, jika artefak ini tidak ada hubungannya dengan Fan Tong, Murong Yu pasti akan mencari cara untuk menangkapnya. Pada hari ini, Murong Yu bertemu dengan ibu Fan Tong. Ini adalah wanita cantik setengah baya dengan senyum lembut di wajahnya, dan dia menunjukkan kebaikan dan perhatian dengan setiap senyuman. Ini membuat Murong Yu merasakan cinta keibuan darinya. Ini adalah perasaan yang belum pernah dirasakan Murong Yu sebelumnya. Xiao Yu, aku minta maaf telah mengabaikanmu beberapa hari ini. Fan Si menatap Murong Yu dengan penuh kasih, dan berkata dengan nada meminta maaf. Murong Yu segera berdiri dan berkata dengan sopan, bibiku serius, ini seharusnya kunjungan pertamaku kepadamu. Akulah yang seharusnya meminta maaf. Ibu, Murong Yu, jangan terlalu sopan. Terutama Murong Yu, ibuku sangat santai, jadi jangan terlalu sopan. Melihatmu begitu sopan, aku tidak terbiasa. Fan mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Xiao Tong benar, Xiao Yu, kamu dapat menganggap ini sebagai rumah. Murong Yu tersenyum, dan segera santai. Xiao Yu, ku dengar kau sudah menikah. Kalau kau punya waktu, ajaklah istri dan anak-anakmu ke Gunung Xuankong untuk bersenang-senang. Vitalitas dunia di sini bagus, dan cocok untuk berkultivasi. Fan berkata sambil tersenyum tipis. Terima kasih Bibi atas kebaikanmu. Aku pasti akan membawa mereka ke sini kalau ada waktu. Namun, Bibi, ada yang ingin ku minta darimu. Fan mengangguk, kalau kau punya kesulitan, katakan saja. Dengan keluarga Fan kita, bahkan Akademi Tian Huang tidak berani melakukan apapun padamu. Fan juga ingin membantu Murong Yu, tetapi Murong Yu menggelengkan kepalanya dan berkata,
aku hanya ingin mengandalkan kemampuanku sendiri dalam hal ini. Kalau Akademi Tianhuang ingin membunuhku, cepat atau lambat aku akan mendapatkan mereka semua. Membalasnya 100 kali lipat. Tapi sekarang aku berbicara tentang pernikahan Fan Tong. Fan Tong awalnya menatap Murong Yu, tetapi ketika dia mendengar Murong Yu berbicara tentang pernikahannya, wajah tuanya memerah. Banyak orang merasa malu ketika berbicara tentang pernikahan di depan orang tua mereka. Hal yang sama berlaku untuk Fan Tong. Aku meninggalkan ruang yang bergejolak dan kembali ke alam para dewa, hanya untuk mengetahui bahwa saudara-saudara Fan Tong telah memperpanjang pernikahan tanpa batas waktu karena aku. Bagaimana ini bisa berhasil? Oleh karena itu, aku ingin memohon kepada bibiku untuk membiarkan Fan Tong menikah sesegera mungkin. Bibi juga dapat memeluk cucunya lebih cepat. Gagasan Auzu.com muncul di benak Murong Yu setelah mengetahui bahwa Fan Tong telah memperpanjang pernikahan tanpa batas waktu. Alasan mengapa dia bergegas datang ke Gunung Xuankong juga karena kejadian ini. Dia tidak dapat menunda kebahagiaan seumur hidup Fan Tong. Baiklah, aku akan mengatur agar mereka menikah sesegera mungkin. Wajah Fan menunjukkan senyuman, dan hati Murong Yu pun semakin gembira. Ia merasa bahwa Fan Tong, sahabatnya, tidak gentar. Kalau bukan karena Murong Yu, Fan Tong tidak akan pulang saat ini, apalagi menikah. Alasan mengapa Fan Tong punya ide untuk menikah sepenuhnya karena hubungan dengan Murong Yu. Fan Tongzeng ingin bicara, tetapi setelah Fan meliriknya, dia diam saja. Sebenarnya, dia juga ingin menikah. Lagi pula, dia selalu mencintai Ouyang Fei dengan sangat dalam. Pertama kali itu karena kekuatan keduanya terlalu berbeda, dan dia tidak bisa melewati rintangan di hatinya, jadi dia melarikan diri dari pernikahan. Tetapi setelah rintangan itu dipecahkan oleh Murong Yu, Fan Tong tersenyum dan hendak menikahi Ouyang Fei. Namun, waktunya selalu tidak tepat. Akhirnya, ada waktu yang tepat, tetapi sesuatu terjadi pada Murong Yu. Dengan cara ini, di mana Fan Tong masih berminat untuk menikah. Aku akan segera bersama operator. Pada saat ini, aku akan memberitahu mertuaku dan sejenisnya, dan kedua saudaramu akan berbicara perlahan. Fan bergegas pergi. Murong Yu menatap Fan Tong dan mengkritiknya, lihatlah Fan Tong. Bibi sangat gugup tentang ini. Kamu harus menunda pernikahan. Kalian semua dalam masalah, di mana aku masih memiliki pikiran itu. Jika itu kamu, apakah kamu akan menikah? Fan Tong bertanya balik. Murong Yu terdiam, jika itu dia akan sama seperti Fan Tong. Fan tidak tahu apakah dia benar-benar ingin memeluk cucunya sesegera mungkin. Dalam beberapa hari, Murong Yu menerima berita pasti. 10 tahun kemudian, hari ini adalah hari Fan Tong dan Ouyang Fei menikah. Mengapa 10 tahun kemudian dan tidak segera? Ini karena keluarga Fan dan keluarga Ouyang adalah negara adidaya. Semakin besar kekuatannya, semakin besar kemegahan yang dibutuhkan untuk melakukan sesuatu. Tentu saja, keluarga Fan tidak membutuhkan kemegahan ini. Namun, semakin besar kekuatannya, semakin rumit kekuatan yang terlibat dengan mereka. Fan Tong dan Ouyang Fei keduanya adalah tokoh inti dari dua kekuatan besar. Mereka secara alami akan memberitahu dunia ketika mereka menikah. Kemudian kirimkan undangan ke pasukan utama. Terakhir kali mereka akan menikah, mereka mulai mempersiapkan ribuan tahun sebelumnya. Dan sekarang hanya 10 tahun, waktu masih terlalu terburu-buru. Namun, pasukan lain bukanlah yang diinginkan keluarga Fan dan keluarga Ouyang, terutama karena kedua keluarga mereka sudah siap. Fan Tong, ayah dan kakak laki-lakimu ada di luar, bisakah kamu kembali tepat waktu? Murong Yu bertanya pada Fan Tong. Fan Tong tertawa, seluruh keluarga sangat positif tentang pernikahanku. Selama aku tahu aku akan menikah, mereka berdua akan datang bahkan di ruang yang bergejolak. Itu kamu, aku sudah lama tidak bersama kakak iparku. Aku sudah melihatnya. Haruskah kamu membawa mereka ke sini? Bukannya kamu tidak tahu kemampuanku, Anda dapat membawa mereka ke sini dalam waktu singkat. Jangan khawatir, mereka tidak akan melewatkan pernikahan Anda. Hei, apa yang kalian bicarakan? Siapa mereka? Lan Ke berjalan mendekat, mengamati wajah Murong Yu dan Fan Tong dengan bingung. Kakak ipar, Lan Ke, apakah kalian tidak ingin menjadi istri Murong Yu? Hei, beritahu jalan pintas. Jika kalian membiarkan kakak ipar mengenali kalian, hehe.
Wajah Lan Ke'er memerah, tetapi kali ini dia tidak membantah kata-kata Fan Tong. Dia hanya menatap Fan Tong dengan pertanyaan di matanya, benarkah begitu? Jangan khawatir, semua kakak iparku terlihat seperti dewa dan malu dengan bulan. Dan kau memiliki kepribadian yang sangat baik. Meskipun kau tidak secantik mereka, dan kau tidak memiliki kebajikan dan keutamaan mereka. Akan tetapi, para kakak seharusnya senang denganmu. Tong melanjutkan. Mata Lan Ke'er tiba-tiba berbinar, dan dia telah melakukannya dengan sangat jelas selama ini. Tetapi Murong Yu tampaknya tidak memperhatikan, dan dia tidak pernah menerimanya. Ini membuatnya sangat tertekan, jika apa yang dikatakan Fan Tong benar. Apakah itu benar-benar tidak apa-apa? Apakah itu benar-benar tidak apa-apa? Lan Ke'er menatap Fan Tong dengan gembira, bersemangat. Itu pasti tidak apa-apa. Umumnya, untuk hal-hal yang tidak diizinkan ayahku untuk kulakukan, selama aku meminta bantuan Murong Yu, ayahku akan menyetujuinya. Oleh karena itu, sangat mungkin bagimu untuk mengikuti jalan kakak ipar. Lan Ke'er tersenyum, seolah-olah memikirkannya juga. Jadi, dia menatap Murong Yu dan berkata, kapan kau akan kembali, pria jahat besar? Aku juga ingin kembali bersamamu. Murong Yu di sebelahnya hitam dan tak bisa berkata apa-apa. Apakah kamu tidak mengenal keluarga Lan untuk sementara waktu? Tinggallah di gunung yang tergantung. Murong Yu mengubah topik pembicaraan. Kakak, normal bagi seorang pria untuk memiliki 3 istri dan 4 selir. Lan Ke'er sangat imut dan cantik. Orang-orang yang ingin pergi kepadanya tidak tahu berapa banyak orang. Jika kamu menikah, jangan menyesalinya. Petik 2. Itu benar, orang-orang yang mengejarku dapat mengantri dari benua primordial ke benua desolate. Pencuri besar, jika aku menyukaimu sekarang, kamu dapat menikahiku, jika tidak, kamu akan menyesalinya. Murong Yu mundur dengan kasar dan melarikan diri dari alam liar. Lan Ke'er sangat antusias sehingga dia tidak bisa menahannya. Karakter Lan Ke'er selalu riang, tetapi dia termasuk tipe orang yang berani mencintai dan membenci. Awalnya, dia tidak tahu apa yang diinginkannya, jadi dia tidak berarti apa-apa bagi Murong Yu. Namun kemudian, terutama ketika Murong Yu terlempar ke angkasa yang bergejolak, dia akhirnya tahu apa yang sedang dipikirkannya. Oleh karena itu, dia tidak pernah mengalami kehidupan yang buruk selama 10.000 tahun. Namun setelah mengetahui bahwa Murong Yu tidak mati, dia langsung menjadi bahagia. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa hidup ini penuh dengan kecelakaan. Jika dia tidak mengambil inisiatif, dia takut tidak akan bisa bersama Murong Yu sama sekali dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, setelah melihat Murong Yu, dia dengan berani mengungkapkan cintanya. Selain itu, dengan karakternya, begitu terungkap, itu benar-benar penuh gairah, dan bahkan Murong Yu tidak tahan. Oleh karena itu, Murong Yu dengan santai mencari alasan dan langsung kembali ke benua Menghuang, Sekte Suci. Apa, bajingan besar, kamu telah menyakiti seorang gadis lagi. Zhao Ziqing, Yu Mengqing, dan Mu Liyue sedikit terkejut saat mendengar Murong Yu menceritakan urusan Lan Ke'er. Dan Yu Mengqing menatap Murong Yu dan berseru. Murong Yu langsung tertekan. Di mana dia menyakiti Lan Ke'er? Dia jelas tidak menerimanya. Namun, ketiga orang di depannya adalah istri-istrinya yang manis, dan Murong Yu tidak mau bertengkar dengan mereka karena hal ini. Apa maksudmu? Sebagai kakak perempuan tertua, Zhao Ziqing sejauh ini adalah yang paling tenang dan paling berwibawa dari ketiganya. Begitu dia berbicara, Yu Mengqing dan Mu Liyue tidak berbicara lagi, mereka hanya menatap Murong Yu. Aku sama sekali tidak bermaksud seperti itu pada Lan Ke'er. Murong Yu tersenyum tak berdaya, dan melanjutkan, aku punya cukup untuk kalian bertiga. Pria paling suka bermuka dua. Kamu harus jujur tentang apa yang kamu katakan. Namun, kamu tahu sepanjang hari berada di luar dengan bunga dan rumput, dan kamu bahkan tidak punya banyak waktu bersama kami. Yu Mengqing mendengus dingin, menatap Murong Yu dengan tatapan tidak enak. Murong Yu menyeringai, bukankah dia berlatih di mana-mana untuk meningkatkan kekuatannya? Di mana saya bisa menghabiskan waktu dengan 3 orang? Tentu saja, jika Murong Yu membawa ketiga putrinya kemanapun dia pergi, dia secara alami akan punya waktu untuk menemani mereka. Hanya saja Murong Yu sering mengambil risiko, dan dia tidak ingin bersama ketiga wanita itu. Karena itu akan membahayakan ketiga gadis itu.
Gadis yang sangat imut dan cantik, apakah kamu benar-benar pria kecil yang tidak berarti? Mu Liyue menatap Murong Yu dengan senyum di wajahnya. Melihat senyum Mu Liyue, Murong Yu diam-diam berkeringat di dalam hatinya, dan berkata, aku benar-benar tidak punya perasaan apapun terhadap Lan Kr. Karena kamu tidak merasakannya, kamu bisa menolaknya saja, jangan lewatkan masa muda orang lain yang hebat. Zhao Ziqing melotot ke arahnya, sedikit jengkel karena dia begitu kesal di luar. Murong Yu tersenyum, dan matanya terus-menerus menyapu ketiga wanita yang semakin lama semakin cantik dan tampan itu. Bajingan besar, apa yang kalian lakukan? Yu Mengqing melotot padanya. Sialan, Murong Yu tersenyum dan menjawab. Mendengar ini, ketiga wanita itu terkejut sejenak, lalu mereka bereaksi. Qiaolian langsung tersipu. Bahkan Zhao Ziqing tidak bisa menahan diri untuk tidak menyesap Murong Yu. Vulgar, nakal. Ketiga wanita itu menaklukkan Murong Yu serempak. Murong Yu tersenyum, kalian bertiga adalah istriku. Sepertinya kita sudah lama tidak melakukan apa yang kita sukai. Mari kita tidur nyenyak hari ini. Sebelum kata-kata itu jatuh, dia bergegas ke depan Yu Mengqing, lalu meraih Yu Mengqing, yang hendak mundur, dan memeluknya dalam pelukannya. Bajingan besar, lepaskan aku. Yu Mengqing meronta dan ingin menolak. Hehe, Murong Yu tersenyum, tetapi sebuah tangan besar telah naik ke dada Yu Mengqing. Kemudian, Gao Ting milik Yu Mengqing mulai terus-menerus berubah bentuk dan berubah menjadi berbagai bentuk di bawah tangannya yang besar. Hu Yu Mengqing mendengus, matanya tiba-tiba kabur. Murong Yu menggerakkan mulutnya lebar-lebar dan mencium bibirnya yang harum dengan mendominasi dan langsung. Melihat Murong Yu melakukan ini dengan Yu Mengqing di depan mereka berdua, pipi Zhao Ziqing dan Mu Liyue memerah, dan mata mereka mulai menunjukkan warna yang kabur. Setelah melakukan foreplay, tangan besar Murong Yu terkejut, dan mereka langsung menghancurkan pakaian Yu Mengqing. Tiba-tiba, tubuh indah Yu Mengqing dan tubuh yang memancarkan napas memikat muncul di depan Murong Yu. Murong Yu sangat bersemangat, tubuhnya bergetar menjadi debu sejenak, lalu dia menaiki tombaknya dan mulai berpacu di medan perang. Setelah waktu yang lama, Yu Mengqing mengeluarkan suara dengungan bernada sangat tinggi, mencapai titik tertinggi. Namun, Murong Yu jauh dari puas. Segera, dia menerkam Zhao Ziqing, yang sudah bingung di sebelahnya. Malam ini, mereka berempat tidur bersama, sekarat. Berapa banyak orang yang akan kalian bawa ke Gunung Xuankong kali ini? Zhao Ziqing bertanya keesokan harinya. Auzu.com. Kalian bertiga, Murong Xuan dan mereka berempat. 7 dari kalian, Li Ling dan beberapa anggota inti tingkat tinggi dari Shengzong. Kali ini, semua kekuatan utama berkumpul di Gunung Gantung. Jika kita dapat memanfaatkan kesempatan ini, kita dapat mengenal beberapa kekuatan. Zhao Ziqing mengerutkan kening, Fan Jia adalah salah satu kekuatan teratas di alam dewa, dan kekuatan yang berinteraksi dengan mereka juga harus berada pada level itu, atau tidak jauh lebih buruk. Mereka mungkin tidak layak untuk sekte suci kita. Mereka bahkan tidak mau memberi kita kesempatan. Petik 2. Murong Yu tiba-tiba tertawa, kekuatan semacam ini pasti ada. Lagi pula, aku tidak bermaksud untuk mengungkapkan hubungan antara aku dan sekte suci. Apakah kau akan membiarkan Zhang Ao dan yang lainnya berkenalan sendiri? Zhao Ziqing terkejut. Jika identitas guru suci Murong Yu Shengzong terungkap, banyak kekuatan di alam dewa akan bersedia memuji sekte suci. Meskipun sebagian besar dari mereka mungkin datang untuk artefak suci milik Murong Yu. Namun, jika kau tidak mengungkapkan identitasmu, dengan kekuatan seorang murid sekte suci, tidak ada yang ingin berbicara dengan sekte suci sama sekali. Hanya bertemanlah dengan beberapa kekuatan yang bersedia berteman. Adapun kekuatan yang tidak mau berteman, atau yang meremehkan untuk melihat sekte suci, mereka juga akan dicatat. Orang-orang ini akan segera memohon untuk berteman dengan kita. Kalau begitu biarkan mereka menyesalinya. Murong Yu mencibir lagi dan lagi. Apa rencanamu? Zhao Ziqing bergerak dalam hatinya dan menatap Murong Yu. Murong Yu menggelengkan kepalanya, tidak ada rencana untuk saat ini. Namun, tahap akhir kita ada di alam suci. Baik itu alam kultivasi, alam abadi, atau alam dewa, mereka adalah pendukung kita yang kuat, tetapi juga bagian belakang kita. Oleh karena itu, sebelum kita naik ke alam suci, dia harus menyatukan bagian belakang. Alam dewa, cepat atau lambat,
akan menjadi dunia sekte suci. Murong Yu tersenyum, matanya berbinar. Namun, alam dewa bukanlah alam peri, dan tidak mudah untuk menyatukannya. Murong Yu memperkirakan bahwa jika dia ingin benar-benar menyatukan alam dewa, dia setidaknya akan memiliki kekuatan seorang suci. Bukankah Akademi Primordial memiliki eksistensi tingkat suci? Alam dewa begitu besar, siapa yang dapat menjamin bahwa hanya Akademi Primordial yang memiliki orang suci? Selain itu, benua alam dewa terlalu besar dan terlalu banyak, dan kekuatannya tidak kuat, tidak mungkin untuk menekan benua-benua ini, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Terutama Yaozu, meskipun untuk sementara tenang saat ini, cepat atau lambat perang akan meletus antara kedua klan. Yang disebut pahlawan di masa sulit, rencana Murong Yu adalah untuk segera membiarkan Sekte Suci bangkit di masa sulit ini. Namun, yang terpenting adalah akan ada beberapa pembangkit tenaga listrik teratas di Sekte Suci. Puncak Tianzun saja tidak cukup, itu harus menjadi level kuasa Sage yang kuat. Dan ranahnya tidak boleh terlalu rendah. Karena 10 tahun kemudian adalah pernikahan Fan Tong dan Ouyang Fei, Murong Yu tidak tinggal lama di Sekte Suci. Hanya setahun kemudian, dia membawa 3 putri dan 4 anak Zhao Ziqing, serta ratusan senior inti Sekte Suci, seperti Liling, anjing hitam besar, dan kera emas bermata api, ke Gunung Gantung. Sebagai protagonis, Fan Tong sangat sibuk. Oleh karena itu, Fan Gang maju untuk mengatur Seng Zong dan yang lainnya. Gunung Gantung jarang penduduknya, dan karena pernikahan Fan Tong, keluarga Fan telah membangun banyak rumah di Gunung Gantung. Oleh karena itu, orang-orang Seng Zong pun diatur. Saat ini, banyak pasukan telah datang ke Gunung Gantung. Fan Gang tidak menyapa pasukan biasa, bahkan pasukan super, tetapi murid-murid biasa dari keluarga Fan. Perlakuan terhadap pasukan ini dan Murong Yu hanyalah celah antara langit dan bumi. Saat ini, halaman rumah Murong Yu. Di aula, ketiga putri Zhao Ziqing sedang duduk di samping, menatap Lan Qir, yang sendirian di seberang, sambil tersenyum. Setelah mengetahui bahwa Murong Yu telah kembali, Lan Qir segera berlari menghampiri. Mulai menerapkan strategi yang diajarkan oleh Fan Tong untuk memulai dengan ketiga putri Zhao Ziqing. Mereka berempat saling memandang, tetapi mereka tetap diam. Duduk di kursi utama aula, Murong Yu merasa sedikit canggung di atmosfer, jadi dia terbatuk kering. Mata keempat wanita itu menatap Murong Yu secara bersamaan. Tiba-tiba tubuhnya menegang. Aku selalu mendengar bahwa ketiga saudari itu sangat cantik, dengan kecantikan seperti bulan yang tertutup dan bunga yang tak tahu malu, dan seekor angsa liar. Aku melihatnya hari ini. Selain itu, aku merasa bahwa semua retorika yang indah seperti Feng Hua tidak dapat menggambarkan ketiga saudari itu. Cantik sekali. Biarkan benar-benar membuat Ker merasa rendah diri. Lan Qir tersenyum dan berkata tiba-tiba. Mendengar kata-kata Lan Qir, ketiga putri Zhao Ziqing menunjukkan senyum cerah pada saat yang sama. Sudah berakhir, Murong Yu diam-diam berkata bahwa itu tidak baik, dan ketika dia hendak berbicara, mata keempat wanita itu kembali tertuju padanya. Berbicara tentang seorang wanita, gaya seperti apa kalian para lelaki tua di sini? Apakah kalian tidak terburu-buru? Yu Mengqing memelototinya, dan berkata dengan marah. Murong Yu langsung tertekan. Apa yang dikatakan ketiga wanita ini terkait dengan kepentingan vitalnya. Dia berhak untuk mendengarkan apapun yang terjadi. Ya, anak kecil, sebaiknya kau pergi dari sini secepatnya. Kalau tidak, Mu Liyue menunggu Murong Yu, dengan tatapan tidak ramah di matanya. Murong Yu berdiri tak berdaya dan langsung meninggalkan aula. Kemudian, dia mendengar tawa dari keempat wanita itu keluar dari aula. Perasaan tidak enak di hati Murong Yu semakin kuat dan kuat. Entah apa yang dikatakan keempat gadis itu. Sejak hari itu, hubungan keempat gadis itu menjadi sangat baik. Bahkan Lan Qir sekarang bersama ketiga putri Zhao Ziqing, kakak perempuan dan adik perempuannya. Hal ini membuat Murong Yu sangat tertekan. Kecepatan wanita ini menjadi teman baik terlalu cepat, bukan? Selain itu, yang paling membuat Murong Yu tertekan adalah setelah bersenang-senang di kamar tidur, Zhao Ziqing dan ketiganya bertanya kepadanya apakah dia punya pikiran tentang Lan Qir. Dan terus membicarakan Lan Qir di samping Murong Yu. Hal ini membuat firasat buruk di hati Murong Yu menjadi kenyataan.
Ketiga putri Zhao Ziqing tampaknya benar-benar menerima Lan Ke, dan bahkan membiarkan Mu Rongyu menikahi Lan Ke, yang membuat Mu Rongyu merasa sangat tidak tertahankan. Bagaimana mungkin seorang istri terus membanggakan kebaikan wanita lain, atau bahkan mendorong suaminya untuk menikahi wanita lain? Sulit dimengerti. Mengira bahwa ini semua karena ide-ide buruk Fan Tong, Mu Rongyu pergi ke Fan Tong dengan semangat membunuh hari itu. Bahkan jika dia akan menikah, Mu Rongyu harus menghajarnya. Karena pernikahan semakin dekat, semakin banyak orang di Gunung Gantung. Namun, untuk menjaga ketertiban, penerbangan ketinggian tinggi dilarang di Gunung Gantung. Perkelahian dilarang. Oleh karena itu, meskipun ada banyak kekuatan lawan di udara, namun, tidak ada yang berani melakukan sesuatu di Gunung Gantung, semuanya hanya melotot. Mu Rongyu bertemu orang seperti itu saat terbang di ketinggian rendah. Dia dihadang oleh sekelompok orang. Saling memandang, Mu Rongyu menyadari bahwa dia tidak memiliki kesan tentang mereka, apalagi mengenal mereka. Mu Rongyu, seorang pemuda di alam kaisar surgawi menatap Mu Rongyu dengan ekspresi pahit, menggertakkan giginya dan berkata, "Semangat membunuh, niat membunuh terciprat, niat membunuh meresap ke dunia ini." Mu Rongyu sedikit mengernyit, dan menatap pemuda itu dengan acuh tak acuh. Anjing yang baik tidak menghalangi. Pemuda dan kelompoknya langsung terhempas ke paru-paru. Aku melihat mereka menatap Mu Rongyu dengan aura membunuh, ingin membunuh dengan niat membunuh, tetapi mereka tetap tidak berani melakukannya. Mu Rongyu, dia memiliki kemampuan untuk pergi ke luar Gunung Xuankong dan bertarung sampai mati. Kaisar muda Tiandi yang telah berbicara sebelumnya berkata dengan dingin. Mu Rongyu tersenyum, apakah kalian semua idiot? Alam terendah adalah alam kaisar, dan aku hanyalah seorang raja. Apakah kalian malu untuk bertarung denganku? Dari kekuatan mana kalian berasal? Kalian sangat tidak tahu malu. Aku adalah anggota Shenmeng. Beraninya kau membunuh Ji, Shenmeng kami tidak memiliki semangat yang sama denganmu, kau akan mati. Kata pemuda itu dengan dingin. Mu Rongyu mencibir, apakah kau benar-benar akan membalas dendam Ji? Atau kau ingin merebut artefak suciku? Hanya mengandalkan sampahmu, di mana kau bisa tetap tenang? Sambil berbicara, Mu Rongyu membuka sosoknya dan hendak melewati orang-orang ini. Dia benar-benar tidak ingin terlalu terlibat dengan orang-orang ini. Tidak dalam suasana hati itu, tidak dalam waktu itu, dan bahkan kurang tertarik. Hei, Mu Rongyu, kupikir kau satu-satunya. 3 wanita, 4 anak, tes-tes melihat Mu Rongyu pergi, orang-orang dari aliansi tidak menghentikannya. Pemuda itu hanya melihat punggung Mu Rongyu dan mencibir. Sosok Mu Rongyu berhenti tiba-tiba, dan niat membunuh yang dingin keluar dari matanya. Niat membunuh yang mengerikan keluar darinya. Dia tiba-tiba berbalik, melangkah melintasi waktu dan ruang yang tak terhitung jumlahnya, dan langsung menuju ke depan Kaisar Muda Liga Dewa, dan berkata dengan penuh pembunuhan, kau mengancamku. Kaisar Langit Shenmeng mencibir, berikan kalian 2 pilihan, segera tinggalkan Gunung Xuankong untuk bertarung sampai mati di luar. Atau, istri dan anak-anak kalian terbunuh. Pilih salah satu dari keduanya. Mu Rongyu menyipitkan matanya sedikit, dan niat membunuhnya meledak seperti aliran air gunung. Pada saat ini, kekuatan 3 dewa dalam tubuh Mu Rongyu meledak pada saat yang sama, dan wilayahnya langsung terangkat ke puncak kaisar. Bahkan melampaui Kaisar Muda Liga Dewa. Ledakan, wilayahnya meningkat dalam sekejap. Pada saat wilayahnya meningkat, tinju Dewa Mu Rongyu tak terkalahkan, dan dia meledak dengan pukulan yang ganas. Kaisar Langit Shenmeng terkejut dan menatap Mu Rongyu dengan ngeri di matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Mu Rongyu akan berani bergerak di Gunung Gantung. Oleh karena itu, dia baru saja melihat tinju Dewa Mu Rongyu, yang membawa kekuatan mengerikan untuk menghancurkan dunia dan menghancurkan bumi, menghantam kehampaan, dan membombardirnya dengan ganas. Setelah suara yang mengejutkan itu, Kaisar Muda Liga Dewa bahkan tidak punya waktu untuk berteriak, dan seluruh orangnya diledakkan oleh pukulan Mu Rongyu, berubah menjadi hujan darah, mengambang di langit. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Titik. Terlebih lagi, melihat kemegahan pemuda itu, statusnya di Liga Dewa tampaknya tidak rendah. Apakah Anda berani membunuh Tuan Muda? Melihat pemandangan ini, orang-orang dari Liga Dewa mendekat dengan aura pembunuh, masing-masing dengan ekspresi ganas, dan mereka ingin membunuh Su Hao. Tuan Muda Kecil, Auzu.com
Melihat mereka semua terkepung, Murong Yu tidak panik, sebaliknya dia tertawa, "Bukankah Tuan Muda Muji? Mengapa Anda menjadi orang ini? Ini memalukan, dua Tuan Muda dari Liga Dewa Anda saya bunuh semuanya." "Berani, bunuh dia." Orang-orang ini meraung satu persatu, meledak dengan aura yang kuat, dan langsung menuju ke Murong Yu. Ketika semua orang mengeluarkan napas yang kuat, seluruh Gunung Xuankong menemukannya. Meskipun gunung gantung membentang ratusan juta mil, tetapi aura dari pembangkit tenaga listrik Kaisar Langit dapat dirasakan dari jauh. Oleh karena itu, banyak orang terbang sekaligus, ingin melihat siapa yang cukup berani untuk berani melakukan sesuatu di gunung gantung. Semua berada di ranah Kaisar. Melihat orang-orang ini di Liga Dewa, Murong Yu mencibir berulang kali dalam hatinya, "Orang-orang fanatik yang berani mengambil tindakan di Gunung Xuankong, hari ini aku akan mengajari kalian tentang Gunung Xuankong." Murong Yu berteriak dan meraih pengejar jiwa dari Dantian dengan tangannya yang besar. Kemudian menyapu dengan satu tembakan. Boom! Seorang kaisar surgawi dari Liga Dewa langsung diledakkan olehnya, dan dia tidak bisa mati lagi. Murong Yu telah dipromosikan ke puncak kaisar surgawi, dan dia dapat membunuh mereka dengan tangan kosong, belum lagi memegang artefak suci, pengejar jiwa. Oleh karena itu, dia langsung menembak kaisar yang memenuhi syarat hanya dengan satu tembakan. Mendengar kata-kata Murong Yu, orang-orang Shenmeng hampir mati karena marah. Siapa yang pertama kali bertarung di Gunung Xuankong, bahkan membunuh Tuan Muda Liga Dewa? Murong Yu harus mati. Orang-orang Liga Dewa menjadi gila, membantai Murong Yu dengan panik satu persatu. Namun, kecepatan Murong Yu sangat cepat, dan mereka bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaiannya. Dan setiap kali Murong Yu melancarkan serangan, orang kuat dalam aliansi itu akan terbunuh. Setelah satu putaran serangan, pihak Shenmeng meninggalkan dua orang tewas. Orang gila yang berani, benar-benar membunuh orang di Gunung Gantung, itu hanya mencari kematian. Pada saat ini, teriakan marah datang, diikuti oleh tangan mengerikan yang merobek kekosongan dan muncul selama beberapa hari. Kemudian aura mengerikan yang menghancurkan langit dan bumi meletus, menyapu ratusan juta waktu dan ruang, dan membanting Murong Yu ke bawah. Orang kuat di ranah Tianzun telah mengambil tindakan. Tembakan lawan sangat cepat, dan tangan besarnya mencapai puncak kepala Murong Yu dalam sekejap, lalu dia menamparkan kepala Murong Yu dengan tamparan. Mata Murong Yu berkedip dengan cahaya dingin, dan dia mengeluarkan minuman dingin, semua kekuatannya dicurahkan ke dalam pengejar jiwa. Tiba-tiba, pengejar jiwa meledak dengan aura yang sangat mengerikan, mengguncang kekosongan di sekitarnya dengan petak besar runtuh. Sebuah tembakan menembus tangan besar yang dengan cepat dicengkeram. Dentuman. Setelah suara yang mengejutkan, berpusat di tempat benturan, benturan mengerikan menyapu ke segala arah, dan petak besar kekosongan di sekitar benturan runtuh dan hancur. Murong Yu diledakkan keluar tanpa sadar dengan penggunaan yang keras. Namun, tangan besar di atas langit hanya berhenti sebentar, lalu menghancurkan kekosongan lagi, meledak ke arah Murong Yu. Dentuman. Murong Yu melesat keluar lagi. Namun masih tidak dapat menghentikan serangan lawan, sosoknya terguncang keluar lagi. Pada saat yang sama, dengan suara, "wow," seteguk darah menyembur keluar. Bahkan jika tubuh fisiknya telah mencapai tingkat artefak yang sangat indah, dia masih tidak mampu diserang oleh pembangkit tenaga listrik puncak Tianzun, dan dia sama sekali bukan lawan. Seorang pria parubaya melangkah dari kehampaan dengan keras, dengan aura pembunuh di tubuhnya, menatap Murong Yu dengan niat membunuh. Tangan besar itu menghancurkan kehampaan lagi, dan terus meledak ke arah Murong Yu, mencoba membunuhnya. Dia adalah pemimpin Shenmeng. Lancang. Melihat bahwa serangan pemimpin Liga Dewa akan jatuh pada Murong Yu, teriakan marah datang, dan kemudian sesosok muncul di depan Murong Yu. Pada saat yang sama, dia meninju dan membunuh pemimpin Liga Dewa. Keduanya kuat di ranah puncak Tianzun. Setelah kekuatan kedua belah pihak bertarung di kehampaan, keduanya menghilang dan menjadi tidak terlihat. Namun, gelombang kejut kengerian itu beberapa kali lebih mengerikan daripada gelombang kejut ketika dia melawan Murong Yu sebelumnya. Namun, tampaknya ada beberapa formasi khusus di Gunung Gantung. Kekuatan tumbukan ini sama sekali tidak dapat memengaruhi tempat yang lebih jauh, dan dengan cepat disingkirkan oleh formasi tersebut. Pemimpin Liga Dewa,
mengapa Anda melakukan ini? Beraninya Anda bertindak melawan tamu terhormat keluarga Fan di Gunung Suankong. Apakah Anda membenci keluarga Fan saya? Fan Gang berdiri di depan Murong Yu, menatap pemimpin Liga Dewa dengan mata dingin. Pemimpin Liga Dewa tampak muram dan membunuh, Murong Yu lah yang melakukan langkah pertama untuk membunuh orang-orang Liga Dewa saya. Fan Gang menoleh untuk melihat Murong Yu, yang sudah berdiri teguh, dan bertanya, benarkah begitu? Murong Yu mengangguk dengan penuh niat membunuh dan berkata, aku yang menembak lebih dulu. Namun, orang-orang itu memprovokasi lebih dulu dan mengancamku dengan keluargaku. Itu benar-benar mencari kematian. Sentuhan niat membunuh melintas di mata Fan Gang, jika memang begitu, mari kita tinggalkan masalah ini untuk hari ini, dan semua orang akan pergi. Pemimpin Shen Meng sangat marah, Fan Gang, apakah kamu mencoba untuk memihak bajingan kecil ini? Shen Meng kita tidak mudah diganggu. Kenapa? Kamu bahkan tidak berani melakukan apapun pada keluarga Fanku. Percaya atau tidak, aku akan menghancurkan aliansimu. Pada saat ini, sesosok muncul di samping Fan Gang dari udara tipis, tampak acuh tak acuh. Pemimpin Liga Dewa. Sombong, kuat. Dalam sekejap, mata semua orang terfokus pada pemuda yang sedang berbicara. Wajah pemuda itu samar-samar mirip dengan Fan Gang, tetapi auranya lebih kuat dan lebih maskulin daripada Fan Gang. Dan dia tinggi, berdiri di tempat seperti gunung besar yang berdiri di sana, memancarkan napas yang kuat. Murong Yu tidak mengenal orang ini, tetapi banyak orang yang hadir tidak asing baginya. Fan Shao, anak tertua dari 3 putra keluarga Fan, keberadaan tingkat kuasa Sage, sangat kuat. Pemimpin Liga Dewa menatap Fan Shao, dengan tatapan ngeri di matanya. Meskipun dia kuat, Shen Meng juga kuat. Tapi apa yang bisa dibandingkan dengan keluarga Fan? Meskipun tidak banyak orang di keluarga Fan, ada 3 tingkat kuasa Sage. Setiap kuasa Sage dapat dengan mudah membunuh Liga Dewa, membunuh ayam atau anjing tanpa pergi. Di Shen Meng di mana orang lain baik-baik saja, keluarga Fan sama sekali tidak memperhatikannya. Bahkan kali ini, alasan mengapa Liga Dewa memenuhi syarat untuk muncul di Gunung Suankong adalah karena kekuatan yang besar. Kalau tidak, jika Anda hanya mengandalkan aliansi dewa, Anda tidak memenuhi syarat untuk melangkah ke Gunung Gantung. Pemimpin Liga Dewa, apakah Anda mempertanyakan apa yang saya katakan? Fan Shao berdiri di tempat, napasnya surut. Tetapi orang-orang di sekitar tidak kembali normal karena ini. Sebaliknya, penindasan orang-orang yang kuat bahkan lebih kuat. Orang bijak semu, bahkan jika dia telah mengurangi auranya dan berdiri di tempat, itu bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh orang biasa. Paksaan orang bijak semu tidak hanya berasal dari kekuatan mereka yang kuat, tetapi juga dari paksaan orang-orang suci yang mereka miliki sejak lahir. Pemimpin Liga Dewa yang menanggung beban itu bahkan merasakan ketidakjelasan tubuh Fan Shao, tetapi itu adalah niat membunuh yang sangat kuat. Dia yakin bahwa jika dia berani tidak mematuhi Fan Shao saat ini, Fan Shao pasti akan membunuhnya. Tidak diragukan lagi. Seketika, dia diam-diam menyeka keringat dingin dari dahinya, lalu dengan enggan memaksakan senyum di wajahnya dan berkata, saya tidak berani mempertanyakan apa yang dikatakan keluarga Fan. Saya setuju dengan ini. Apa yang Anda setujui? Melihat itu, pemimpin Liga Dewa menurunkan posturnya. Namun, Fan Shao tampaknya tidak melepaskan apa yang dimaksudnya, dan terus bertanya. Pemimpin Liga Dewa diam-diam marah, ingin menamparkan Fan Shao dan yang lainnya sampai mati. Namun di permukaan, dia tidak memiliki kemarahan, sebaliknya, dia menunjukkan senyum cerah. Karena Anda berpura-pura menjadi cucu sekali, apa bedanya jika Anda terus berpura-pura menjadi cucu beberapa kali lagi? Kali ini kesalahan Liga Dewaku. Kalian seharusnya tidak menembak di Gunung Suankong. Kalian juga tidak boleh menembak Murong Yu. Aku pasti akan memberimu jawaban yang memuaskan untuk masalah ini. Sebelum kata-kata itu terucap, pemimpin Liga Dewa tiba-tiba muncul di depan 2 kaisar surgawi yang telah menyerang Murong Yu sebelumnya, yang belum dibunuh oleh Murong Yu. Kedua kaisar surgawi itu terkejut, seolah-olah memikirkan sesuatu yang sama, mereka membuka mulut untuk mengatakan bahwa sebelum mereka sempat berbicara, pemimpin Liga Dewa telah menamparkan mereka. Boom, boom, keduanya hanyalah kaisar surgawi, bagaimana mereka bisa menghindari serangan pemimpin aliansi dewa di puncak surga?
Bahkan sebelum suara teriakan itu terdengar, mereka telah sepenuhnya dimusnahkan. Melihat pemandangan ini, semua orang di sekitar tidak bisa menahan perasaan dingin. Pemimpin Shenmeng juga orang yang melindungi kekurangan. Jika dalam situasi lain, itu pasti Murong Yu, bukan orang-orang Shenmeng. Tetapi hari ini orang-oranglah yang dipaksa untuk membunuh aliansi dengan tangan mereka sendiri. Saya khawatir hati pemimpin Liga Dewa berdarah, bukan? Tapi siapa yang bisa menyalahkan ini? Salahkan mereka karena buta dan memprovokasi orang yang tidak bisa diprovokasi. Pada saat ini, tidak ada yang bersimpati dengan pemimpin Liga Dewa. Ketika semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka, mereka diam-diam mengingatkan diri mereka sendiri bahwa menyinggung siapapun itu baik, tetapi keluarga Fan tidak boleh tersinggung. Semua keluarga ini gila. Namun, adegan berikutnya bahkan lebih menakutkan bagi semua orang. Bagus sekali, bagus sekali. Tetapi Anda telah menyinggung aturan keluarga Fan saya, itu saja tidak cukup. Datanglah dan berlutut serta bersujud untuk meminta maaf. Fan Shao menatap pemimpin Liga Dewa dan menunjuk ke arah Murong Yu dan berkata dengan ringan. Dalam hal ini, Fan Gang tidak memiliki ekspresi yang tidak terduga di wajahnya. Tetapi Murong Yu dan yang lainnya terkejut. Fan Tong yang dipaksa menurunkan posturnya dan bahkan membunuh orang-orang Liga Dewa. Sekarang dia dipaksa untuk berlutut. Berlutut di tengah. Pada saat ini, semua orang di sebelahnya merasa bahwa Fan Shao terlalu mendominasi dan terlalu kuat. Yang disebut kelinci akan menggigit orang ketika mereka cemas, dan anjing akan melompati tembok ketika mereka cemas. Fan Shao memaksa pemimpin Liga Dewa menjadi seperti itu. Tentu saja Fan Shao tahu bahwa dia telah melakukan terlalu banyak dengan cara ini. Tapi ini gayanya, jika Shenmeng berani bangkit kembali. Kalau begitu hancurkan saja secara langsung, itu bukan masalah besar. Dalam menghadapi kekuatan absolut, itu bisa mendominasi segalanya. Mata semua orang yang hadir terfokus pada pemimpin Liga Dewa. Semua orang ingin tahu apa yang harus dilakukan pemimpin Liga Dewa, apakah melawan atau menanggung. Murong Yu juga menatap pemimpin Liga Dewa dengan tatapan acuh tak acuh. Dia menghargai apa yang telah dilakukan Fan Shao. Bagaimanapun, musuh terbiasa menginjak dan membunuh. Auzu.com. Hari ini, jika bukan karena sisi kuat Murong Yu, maka dia akan diinjak-injak. Oleh karena itu, semua ini adalah tanggung jawab pemimpin Liga Dewa. Pemimpin Shenmeng menarik napas dalam-dalam, menahan ledakan amarah, dan menatap Murong Yu dan Fan Shao dengan tatapan pahit. Di antara mereka, sebagian besar matanya terfokus pada Murong Yu. Untuk semua yang dideritanya hari ini, dia mengingat tubuh Murong Yu. Semua yang telah kamu terima hari ini akan diambil kembali puluhan miliar kali di masa mendatang. Semua orang yang hadir akan mati. Pemimpin Liga Dewa meraung di dalam hatinya, dan matanya terus menyapu wajah orang-orang di sekitarnya, seolah-olah dia ingin mengingatnya. Semuanya terlihat sama. Pemimpin Shenmeng mengguncang tubuhnya dan muncul di depan Murong Yu di saat berikutnya. Pupil mata Fan Shao sedikit mengecil, dan dia telah mengunci pemimpin Liga Dewa. Jika dia berani membunuh Murong Yu dengan tangannya, dia pasti akan membunuhnya. Astaga, pemimpin Shenmeng berlutut di depan Murong Yu dengan ganas, lalu berulang kali membenturkan kepalanya 3 kali, dan berkata pada saat yang sama, Shenmengku melakukan kesalahan untuk semua ini hari ini. Tolong juga Murong Yu memaafkan Shenmeng kami. Terimalah permintaan maafku. Baiklah, aku menerima permintaan maafmu. Mata Murong Yu berkedip dengan cahaya dingin. Ketika dia melihat pemimpin aliansi berlutut, niat membunuhnya meroket, dan dia hampir tidak bisa menahan diri untuk membunuh pemimpin aliansi. Orang yang dapat bertahan adalah yang paling mengerikan. Pemimpin Shenmeng adalah orang seperti itu. Dan begitu orang seperti ini membalas dendam, itu akan menjadi mengerikan. Shenmengku masih memiliki sesuatu untuk ditangani segera. Aku tidak akan menghadiri pernikahan Fan Shanxiao. Hadiahnya sudah diberikan. Setelah menerima pengampunan dari Murong Yu, pemimpin Shenmeng berdiri dengan wajah polos ke Fan Shao. Kata, hari ini, keramah tamahan keluarga Fan terhadapku ada di hatiku. Suatu hari, aku akan menjamu kalian puluhan miliar kali. Shenmeng berkata perlahan dengan suara yang dalam dan suram. Fan Shao mendengus dengan jijik, tidak berkomitmen. Namun, niat membunuh Murong Yu meroket.
Semuanya, aku akan memperlakukan kalian dengan baik di masa depan. Pemimpin Liga Dewa berkata dengan nada suram, tetapi Hu mengguncang tubuhnya, terbang menuju kenyamanan yang jauh, dan dengan cepat menghilang di depan semua orang. Murong Yu adalah teman keluarga Fanku. Artefak suci di tubuhnya sangat menarik, tetapi jika ada yang berani memukulnya dan memperhatikannya, keluarga Fan kami tidak akan tinggal diam. Fan Shao berkata ringan, menatap orang-orang di sekitarnya dengan dingin. Semua orang merasa dingin, tahu bahwa Fan Shao sedang memperingatkan mereka. Jadi mereka mundur dengan rasa takut di hati mereka. Saudara Murong Yu, aku membelamu seperti ini dan benar-benar menyinggung Liga Dewa. Kau seharusnya tidak menyalahkanku. Fan Shao tersenyum pada Murong Yu setelah semua orang pergi. Kakak Fan bercanda, kau membantuku, bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Dan aku telah menyinggung aliansi kematian, bahkan jika kakak Fan tidak mengambil tindakan, mereka tidak akan membiarkanku pergi. Murong Yu tersenyum, kata, haha aku juga takut kau akan menyalahkanku karena tidak segera membunuh pemimpin Liga Dewa. Fan Shao berkata sambil tertawa. Murong Yu menggelengkan kepalanya, kakak Fan telah mengurusku dengan membunuh ayam dan monyet hari ini. Adapun musuh-musuhku, aku masih ingin mengurus mereka sendiri. Yah, mereka semua adalah saudaraku sendiri, jadi jangan hentikan kata-kata baik ini saat kau di sini. Murong Yu, aku memperkenalkanmu untukmu. Ini adalah kakak laki-lakiku Fan Shao, yang berada di level Kuaso Sage. Fan Shao tersenyum lebar, mengulurkan tangannya dan menjabat tangan Murong Yu, dan berkata pada saat yang sama, kakak Murong Yu, alasan mengapa Fan Tong ingin menikah adalah karena kamu telah melepaskan ikatan hatinya. Dan kamu membantu Fan Tong ketika dia berada di luar. Dia sangat sibuk. Aku dan Fan Tong adalah saudara, dan tidak apa-apa jika saudara saling membantu. Oleh karena itu, kakak Fan dan kakak kedua Fan tidak akan membicarakan hal-hal itu di masa mendatang. Bukankah maksudmu saudara-saudaramu sendiri tidak perlu bersikap sopan? Haha, itu benar. Ayo, pergilah ke rumahku dan minumlah beberapa gelas. Fan Shao tertawa terbahak-bahak, dan segera terbang ke udara dan terbang menuju keluarga Fan. Keluarga Fan yang disebutkan di sini bukanlah keluarga Fan dalam arti luas, tetapi tempat tinggal keluarga Fan Unification. Di sana, sangat sedikit orang yang bisa menginjakkan kaki. Kakak, mengapa ayahku belum kembali? Fan Gang berjalan mendekat dan bertanya dengan suara rendah. Aku pergi untuk mengejar dan membunuh seorang Kuaso Sage dari ras iblis. Tikus itu tidak kuat, tetapi kemampuannya untuk melarikan diri tidak buruk. Aku telah melarikan diri dari ayahku dan aku beberapa kali. Kamu juga tahu bahwa lelaki ayahku memiliki temperamen, bahkan jika dia berada di surga. Tanah juga akan membunuh lawan. Oleh karena itu, aku hanya bisa kembali terlebih dahulu. Fan Gang tiba-tiba khawatir, bagaimana jika ayahku tidak kembali tepat waktu? Ayah berkata dia pasti akan kembali tepat waktu. Bagaimanapun, saudara ketiga akan menikah, dan dia tidak bisa absen apapun yang terjadi, jika tidak, itu akan terlalu memalukan. Apakah paman dalam bahaya? Itu ada di dalam klan monster. Murong Yu berkata dengan sedikit khawatir. Haha, jangan khawatir. Di alam dewa, hanya sedikit orang di sekitar sini yang bisa dibunuh. Dengan kemampuan ayah, kecuali orang suci, mustahil untuk membunuhnya. Namun, suaranya belum juga turun, dan ekspresi dirinya dan Fan Gang tiba-tiba berubah. Kecuali dia, wajah Fan Tong dan Fan Si berubah pada saat yang sama. Karena pada saat yang sama, kepingan giok jiwa Fan Guo yang diletakkan di ruang penyimpanan mereka pecah. Giok, jiwa pecah, itu berarti kematian total seseorang. Keping giok jiwa Fan Guo pecah, yang berarti Fan Guo sudah mati. Fan Guo sudah mati. Fan Guo telah jatuh. Fan Tong dan yang lainnya yang memiliki kepingan giok jiwa Fan Guo tercengang untuk pertama kalinya, lalu bereaksi. Wus, wus, wus. Setelah bereaksi, Fan Tong, Fan Shao, Fan Gang, dan yang lainnya semua berbalik dengan kecepatan tercepat dan melesat ke arah keluarga Fan. Mereka semua tampak bersemangat, membunuh, dan ketakutan. Melihat aura pembunuh Fan Shao dan Fan Gang, mereka pergi tanpa menyapa dengan ekspresi sedih di wajah mereka, tetapi Murong Yu terkejut sejenak. Dia bahkan tidak tahu bahwa kepingan giok jiwa Fan Guo telah rusak. Namun, dia juga tahu apa yang pasti terjadi pada keluarga Fan.
Kalau tidak, bagaimana mungkin Fan Shao dan yang lainnya begitu sedih dan bersemangat? Mungkinkah Fan Guo mengalami kecelakaan? Murong Yu memiliki pikiran buruk di dalam hatinya. Segera, sosoknya berkedip dan bergegas menuju keluarga Fan. Jika Fan Guo benar-benar mengalami kecelakaan, ranah Murong Yu tidak terlalu tinggi, tetapi dia masih bisa berkontribusi. Setidaknya, dia tidak bisa berdiam diri. Wus, wus. Hampir pada saat yang sama, 4 sosok muncul di aula keluarga Fan. Fan, 3 saudara laki-laki Fan Tong. Kecuali Ku Fan Guo, semuanya ada di sini. Hanya saja, semuanya jelek, pembunuh, dan khawatir. Ibu, benarkah? Giok jiwa ayah saya benar-benar rusak. Fan Tong bergegas masuk, menatap Fan dan bertanya dengan keras. Suara itu penuh dengan kecemasan, kekhawatiran dan ketidakpercayaan, dan kemarahan. Fan tidak berbicara, begitu pula Fan Shao dan Fan Gang. Tidak mungkin. Bagaimana kekuatan ayah bisa turun? Pasti ada yang salah. Itu pasti slip giok jiwa yang rusak secara otomatis karena kecelakaan. Fan Tong meraung tidak percaya. Wajah Fan Shao muram, dan aura yang sangat keras keluar dari tubuhnya. Memang benar bahwa slip giok jiwa akan rusak secara tidak sengaja. Tetapi 1 atau 2 orang masih tidak sengaja, tetapi sekarang slip giok jiwa pada keempat orang itu semuanya rusak. Apakah ini kecelakaan? Fan Shao tidak mau menanggung kenyataan ini. Namun karena hal itu sudah terjadi, bahkan jika mereka tidak mau mengakuinya, mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Ayah telah jatuh, namun kita harus melakukan sesuatu. Setidaknya kita harus mendapatkan kembali jenazah ayahnya. Mengenai pembunuh ayah saya tidak bisa membiarkannya begitu saja. Saya ingin mereka semua mati. Fan Shao sangat kejam, suaranya dingin, dan niat membunuhnya membumbung tinggi. Fan Si, meskipun Fan Gang tampak marah, namun, dia sangat tenang. Hal ini tidak terlepas dari suasana hati mereka yang kuat. Jika tidak, jika saya menangis setelah mengetahui kejatuhan Fan Guo, apakah ada gunanya menangis? Kakak, sebelum kau berpisah dengan ayahmu, kau berada di wilayah Yaozu. Pasti orang kuat di wilayah Yaozu yang membunuh ayahmu. Kita tidak bisa melepaskan orang-orang ini. Kita harus menemukan jasad ayahmu dan menyingkirkan semua pembunuhnya. Bunuh. Fan Gang menatap Fan Shao dan berkata dengan ringan, niat membunuh terpancar dari suaranya yang datar. Jangan impulsif. Ayahmu mungkin tidak jatuh. Pada saat ini, Fan tiba-tiba berkata. Fan Tong dan mereka bertiga menatap Fan dengan heran. Sebelum slip giok jiwa itu rusak, aku menerima pesan terputus-putus dari ayahmu. Dia tampaknya telah dituntun ke dalam situasi putus asa oleh pembangkit tenaga klan monster, dan dia belum jatuh untuk saat ini. Tetapi situasi putus asa itu bahkan dapat dijebak oleh ayahmu. Dan ini adalah rencana Yaozu untuk membunuh ayahmu. Ini menunjukkan bahwa monster kuat telah lama mengincar ayahmu. Monster kuat itu pasti telah dipersiapkan sejak lama. Begitu kita muncul, kita pasti akan menghadapi pukulan mereka. Bahkan keluarga Fan kita akan musnah. Terlepas dari dia, kita harus menyelamatkan ayahku. Kalau tidak, berapa lama ayahku bisa bertahan? Bahkan jika kita tahu bahwa ini adalah konspirasi dan tipu daya Yaozu terhadap keluarga Fan kita, kita hanya bisa masuk. Fan Tong meraung. Bahkan jika itu adalah sarang harimau Longtan, kita harus melakukan perjalanan. Xiao Gang, Xiao Tong, kalian berdua akan duduk di Gunung Xuankong, dan kalian tidak bisa pergi kemanapun. Begitu aku dan kakak tertua kalian tidak kembali, kalian segera memblokir Gunung Xuankong. Fan tampak serius. Kata ketiga Fan Tong. Tidak, Fan Tong dan Fan Gang berkata hampir serempak. Kakak kedua, kakak ketiga, kalian harus tinggal di Gunung Xuankong. Jika itu benar-benar konspirasi oleh ras monster terhadap keluarga Fan kita, mereka pasti akan memusnahkan keluarga Fan kita. Apakah kalian ingin keluarga Fan kita punah? Fan Shao menatap Fan. Wajah Gang dan Fan Tong serius. Tidak, aku pasti tidak bisa tinggal di sini. Jika kalian tidak membawaku, maka aku akan pergi ke Yaozu sendirian. Ekspresi Fan Tong tegas, dia pasti tidak akan tinggal di Gunung Xuankong. Hal yang sama berlaku untuk Fan Gang. Fan menarik napas dalam-dalam, lalu mengangguk. Sebagai ibu dari trio Fan Tong, dia sangat mengenal karakter mereka. Dia tahu bahwa Fan Tong dapat melakukannya.
Aozu.com. Daripada membiarkannya menjelajah ke wilayah Yaozu sendirian, akan lebih baik untuk membawa mereka. Dengan kekuatannya dan Fan Shao, dia mungkin bisa mengurus mereka. Segera bubarkan semua tamu dan blokir gunung gantung. Fan berkata dengan suara yang dalam. Jangan lihat wajahnya yang tenang dan penampilannya yang acuh tak acuh, dia hanya menahan rasa kesal dan khawatir di dalam hatinya, dan tidak menunjukkannya. Sebenarnya, hati Fan Tong penuh dengan keinginan membunuh, dan mereka sangat khawatir. Namun, mereka berusaha keras untuk menekan semua yang ada di dalam hati mereka. Karena mereka semua mengerti bahwa saat ini, kejengkelan dan kekhawatiran mereka hanya akan memperburuk kegelisahan anggota keluarga lainnya. Bibi, mungkin aku bisa membantu. Tepat saat suara Fan jatuh, ketika Fan Tong dan yang lainnya hendak turun untuk membubarkan para tamu, sebuah suara pelan terdengar dari luar aula, dan pada saat yang sama, sosok Murong Yu juga muncul di hadapan Murong Yu. Fan Tong dan yang lainnya. Melihat Murong Yu, Fan Tong dan yang lainnya sedikit terkejut. Yang mengejutkan mereka bukanlah mengapa Murong Yu tahu tentang ini. Karena bagaimanapun, ketika mereka berdiskusi, mereka sudah tahu bahwa Murong Yu berada di luar aula. Dengan kekuatan Murong Yu, mendengar mereka berbicara bukanlah masalah sama sekali. Selain itu, Fan dan yang lainnya tidak mengatur larangan di luar aula utama. Bagaimanapun, berita tentang kecelakaan Fan Guo akan menyebar dengan cepat di alam dewa. Yang mengejutkan mereka, Murong Yu bahkan akan datang. Meskipun hubungan Murong Yu dengan Fan Tong dan yang lainnya sangat baik, dia pergi ke ras iblis untuk menyelamatkan orang, dan dia mungkin telah masuk ke penyergapan yang diatur oleh kekuatan ras iblis. Ini pada dasarnya tidak berbeda dengan mencari kematian. Bahkan jika orang kebanyakan mengetahuinya, saya khawatir mereka akan menganggapnya tidak sadar. Tetapi Murong Yu benar-benar meminta untuk pergi dan menyelamatkan Fan Guo bersama. Fan Tong dan yang lainnya merasa hangat di hati mereka, tetapi reaksi pertama mereka adalah menolak. Karena mereka tidak ingin melibatkan lebih banyak orang. Jika tidak ada yang berbahaya, itu saja. Tetapi kali ini sangat mungkin untuk dimusnahkan. Bibi dan kakak Fan sangat kuat. Saya percaya bahwa pamanmu pasti akan diselamatkan dengan kekuatanmu. Tetapi, bagaimanapun juga, di wilayah ras monster, kamu tidak tahu di mana pamanmu berada. Dan, bibiku juga mengatakan bahwa pamanku terjebak dalam situasi putus asa. Siapa yang tahu berapa lama paman dapat bertahan? Bagaimana jika kamu tidak dapat menemukan paman dalam waktu singkat untuk diselamatkan? Paman akan lebih berbahaya. Meskipun kekuatanku tidak kuat, aku sangat pandai mengemudi, melacak, Denganku, aku dapat menemukan posisi paman dalam waktu sesingkat-singkatnya. Mendengar kata-kata Murong Yu, Fan Si dan yang lainnya tergerak hatinya. Apa yang dikatakan Murong Yu adalah kebenaran, dan jika Murong Yu benar-benar pandai melacak, membawanya ke masa lalu pasti akan menghasilkan lebih banyak dengan sedikit usaha. Namun, itu terlalu berbahaya dan akan jatuh jika tidak hati-hati. Murong Yu, kami mengerti kebaikanmu. Namun, tindakan ini benar-benar berbahaya. Bahkan ada bahaya seluruh pasukan akan musnah. Kau masih punya istri dan anak, kau tidak bisa menemani kami. Fan Tong berjalan mendekat dengan tangannya. Ia menepuk bahu Murong Yu dengan keras, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Paman adalah ayahmu dan setara dengan ayahku. Aku tidak bisa berdiam diri saja. Terlebih lagi, caraku menyelamatkan nyawa mungkin lebih rendah darimu. Jadi, kali ini aku telah memutuskan. Baiklah, Xiao Yu, aturlah sekarang juga. Keluargamu akan membiarkan mereka tinggal di Gunung Gantung. Seluruh alam dewa, hanya di sini yang paling aman. Fan mengerang dan memutuskan. Fan Tong dan yang lainnya segera mulai membubarkan semua tamu. Murong Yu juga membawa Zhao Ziqing dan yang lainnya kembali ke Sekte Suci Benua Alam Mimpi. Meskipun Gunung Gantung lebih aman, bagaimana jika mereka benar-benar musnah kali ini? Apakah Gunung Gantung tempat tidak ada keluarga Fan adalah tempat yang paling aman? Hanya dunia abadi atau dunia kultivasi yang paling aman. Hanya di Sekte Suci, Anda dapat mundur ke dunia abadi atau alam kultivasi untuk pertama kalinya. Lan Ker juga kembali ke Sekte Suci bersama Zhao Ziqing dan yang lainnya. Sekarang ketiga putri Zhao Ziqing sangat menyukai Lan Ker, yang membuat Murong Yu pusing. Jangan khawatir, bagaimana saya bisa mendapat masalah dengan mudah.
Bahkan turbulensi ruang angkasa tidak dapat membantu saya. Melihat ekspresi khawatir semua orang, Murong Yu tersenyum dan menghibur. Sebenarnya, Murong Yu tidak terlalu khawatir. Beberapa jedi mungkin dapat menjebak pembangkit tenaga listrik kuasa Sage teratas seperti Fan Guo. Namun, itu mungkin tidak dapat menjebak Murong Yu. Murong Yu mengabaikan batasan dan formasi apapun, dan Hetu Luoshu dapat diteleportasi kapan saja, area padat tertentu tidak menimbulkan ancaman bagi Murong Yu sama sekali. Setelah mengatur semua orang, Murong Yu meninggalkan Sekte Suci dan kembali ke langit lagi. Saat ini, tidak ada orang luar di Gunung Xuankong kecuali para murid keluarga Fan. Ketika Murong Yu berteleportasi ke Gunung Xuankong, ia menemukan bahwa formasi yang tak terhitung jumlahnya di Gunung Xuankong telah diaktifkan. Gunung Gantung telah diblokir, dan bahkan seekor nyamuk pun tidak dapat terbang di Gunung Gantung saat ini. Gunung Gantung berada di benua terpencil. Jika Anda ingin pergi ke benua terpencil, Anda harus diteleportasi melalui lubang cacing spasial. Namun, ini hanya membuang-buang waktu. Oleh karena itu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Murong Yu langsung membawa Fan Si dan keempat orang itu ke dunia Hetu Luoshu. Setelah beberapa saat, mereka diteleportasi ke wilayah Yaozu, salah satu dari 10 kota teratas di Zhenxingcheng.